Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kami ajak untuk belajar fisika dasar. Kali ini khusus pada bidang miring, melanjutkan dari hukum Newton. Oke. Penerapan hukum Newton pada bidang miring. Misal, ada papan miring pada tanah mendatar dengan sudut kemiringan elevasi theta. Ini tanah. Kemudian bidang miringnya ini adalah papan miring. Ini sudut theta atau sudut elevasinya. Pada papan itu diletakkan balok bermasa M. Nah, ini baloknya kita letakkan di sini, masanya M. Oke. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G, sehingga berat balok sebesar W. Ini tegak lurus ya kalau kita ukur ke bawah. Kemudian ini adalah W sama dengan M kali G. W adalah berat, M massa dikalikan gravitasi. Oke. Apakah balok meluncur ke bawah atau tidak? Analisa vektor. Kalau kita analisa seperti ini. Pertama kali kita lukis gaya normal atau N. Gaya normal ini adalah tegak lurus dengan papannya. Kemudian yang kedua kita lukis sumbu X-nya. Ini sumbu X. Jadi caranya dilukis sumbu X pada sejajar dengan papan. Kemudian lukis sumbu Y. Sumbu Y melalui garis normal ini kita tarik sumbu Y. Oke. Tentukan sudut theta. Yang dimaksud adalah ini. Kalau di sini theta, ini juga theta. Ini silakan dibuktikan menggunakan hukum segitiga. Oke. Jadi sekali lagi, kalau ini theta, di sini juga theta. Oke, saya lanjut. Lukis komponen W, komponen berat pada sumbu Y. Jadi W ini berat. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian kita lukis ini adalah WY-nya, yaitu komponen W pada sumbu Y atau bagian W pada sumbu Y, dinamakan WY. Kemudian lukis komponen W pada sumbu X. Tarik garis tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian ini kita lukis WX-nya atau komponen W pada sumbu X. Lukis gaya gesek. Gaya gesek selalu melawan arah geraknya. Jadi kalau ini meluncur ke bawah, gaya gesek mesti bekerja ke atas. Jadi mesti melawan arah gerak benda. Ini yang perlu dipahami. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya menuju perhitungan. Perhitungan vektor. Oke, ini. Jadi gambar tadi kalau kita transfer, ini hasilnya. Kemudian gaya penyebab gerak atau Wx. Jadi benda ini bisa meluncur ke bawah karena ada berat pada komponen sumbu X ini, yaitu Wx penyebabnya. Ini bisa bergerak ke bawah sini. Ini Wx sama dengan W sinus theta. Jadi kalau ini dicari sama dengan di depan sudut ini, yaitu ini adalah W sinus theta. Silakan dipahami. Oke ya, pelan-pelan. Kemudian kita hitung gaya geseknya F. Ini F-nya ini bagaimana? F dapat dihitung sama dengan mu, koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal ini. Jadi mu ini adalah koefisien gesek. Untuk benda yang tidak bergerak, kita anggap dulu ini belum bergerak atau tidak bergerak, maka
F gaya gesek dinamakan gaya gesek statis. Jadi F-nya ini dinamakan gaya gesek statis. Nanti simbolnya kita ganti Fs. Mu ini untuk benda tidak bergerak, maka koefisien geseknya dinamakan koefisien gesek statis. Jadi nanti ini kalau belum bergerak diganti mu s. Oke. Sekarang kalau untuk benda bergerak, F gaya gesek ini diganti FK gaya gesek kinetis. Jadi nanti ini diganti FK. Sedangkan mu-nya akan diganti mu K. Itu kalau bendanya dalam keadaan bergerak. Kalau belum bergerak pakai mu S dan Fs. Kalau sudah bergerak, bendanya dihitung pakai FK sama mu K. Oke, ini harus dipahami. Oke. Gaya normal. Gaya normal pada bidang miring, gaya normal N itu nanti besarnya sama dengan WY, yaitu W yang ke bawah ini. Ini WY mesti besarnya sama dengan N, gaya normal. Dalam kasus ini, W karena ini di samping sudut dapat diganti atau dihitung menggunakan W cos theta. Oke ya. Jadi di depan sudut ini sinus, di depan sudut sinus ini W X. Kalau di samping sudut sini berarti ini pakai cosinus. Kita lanjut. Contoh. Sebuah benda bermasa 50 kg diletakkan pada bidang miring seperti gambar. Ini gambarnya. Sudut elevasi terhadap tanah datar 30 derajat dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang sudut tetanya 30 derajat yang dimaksud ini. Kemudian gravitasi kita ukur mesti diluruskan ke sini, menjadi tegak lurus terhadap tanah. Itulah mengapa pada konstruksi bangunan pakai benang untuk pakai bandul itu supaya mengukur tegak lurus. Itu tujuannya. Jadi G mesti tegak lurus terhadap tanah. W sama dengan M kali G. Dalam kasus ini M-nya 50, ini bermasa 50 kg dikalikan G, yaitu percepatan gravitasi 10, hasilnya 500. Oke, sehingga nanti kita isikan sini W sama dengan 500 Newton. Koefisien gesek statis antara benda dengan bidang miring maksudnya 0,6 dan koefisien gesek kinetisnya 0,4. Ini perlu dicatat bahwa gesek statis itu mesti lebih besar daripada kinetisnya. Tidak usah dihafalkan, tapi ini mesti lebih besar dibandingkan dengan kinetisnya. Oke, ini mu S itu saya tunjukkan di sini karena apa? Ini adalah menunjukkan betapa kasarnya ini. Ini dinyatakan pakai angka 0,6. Kalau bendanya dalam keadaan diam. Tapi kalau nanti sudah bergerak, bendanya pakai yang mu K ini. Kasarannya dinilai saat bergerak 0,4. Nah, nanti Anda akan paham setelah kita kerjakan. Oke, kita lanjut. Berapakah percepatan gerak benda itu meluncur ke bawah? Berapa percepatannya ini ke bawah? Oke, penyelesaian. W tadi sudah kita catat 500. Mu S-nya sekian. Mu K-nya 0,4. Ini benda, ini tanahnya. Ini bidang miringnya, ini bendanya. Sudutnya 30. Oke, ini W, ini X-nya, sumbu Y-nya tadi sudah, ini sudut theta, S normal, ini komponen W cos 30, yaitu WY-nya cos 30, yang sini WX-nya diganti W sinus 30. Ini gaya geseknya, karena kita akan menentukan benda ini bergerak apa tidak, gayanya F, geseknya dinamakan Fs. Nah, sekarang W
sin theta ini adalah gaya penyebab gerak atau yang dalam hukum kedua Newton F. Ya. F sama dengan W sin 30 derajat, berarti kalau kita hitung W-nya tadi 500 sinus 30 derajat sin 30 adalah setengah, lihat di tabel. Hasilnya setengah kali 500, 250 Newton. Gaya gesek dapat dihitung. Ini gaya gesek statisnya. Fs sama dengan mu s dikalikan N. Dalam kasus ini, N sama dengan yang ini. W cos 30 derajat. Kalau dihitung, Fs sama dengan mu s dikalikan W cos 30 derajat. Kita masukkan mu s-nya 0,6 ini. 0,6. W-nya 500. Cos 30 derajat. Lihat di tabel, itu adalah setengah akar 3. Oke. Kita lanjut. 0,6 dikalikan ini setengah 0,3 kalau kita kalikan hasilnya adalah 150 akar 3. Boleh Anda pakai kalkulator. Kalau akar 3 nanti nilainya dicari lewat kalkulator sekitar 1,7 ini. Jadi tekan angka 3, tekan akar, ketemunya sekian ini. Oke. Nah, nanti kalau kita kalikan 150 dikalikan 1,7, 255 Newton. Itu Fs-nya kayak ini. Sekarang kita membandingkan antara F dan Fs. F-nya penyebab gerak itu 250, gaya penahannya 255. Kesimpulannya, ya, Fs atau F gaya penyebab gerak lebih kecil daripada gaya penahannya, atau gayanya penahan lebih besar. Berarti kesimpulan benda tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, jadi percepatannya adalah 0. Udah, tidak usah dilanjut sampai di sini selesai. Itu contoh 1. Oke. Sekarang saya masukkan ke contoh 2. Datanya sama seperti pada contoh 1, tetapi sudut elevasinya diganti 60 derajat. Nah, 60 derajat, sebuah benda 50 kg, ini bendanya. Sudutnya 50 kg. Kemudian sudut elevasi 60 derajat. Ini 60 derajat. G 10 meter persegi kuadrat. Ini adalah W, kita hitung. W 50 kali serat sama dengan 500 Newton. Sekarang koefisien gesek statis 0,6. Kinetisnya ini dari soal tadi sama, hanya beda pada 60 derajat ini. Jadi contoh soal 1 dan 2 itu sama, tapi sudutnya ini diperbesar. Oke. Ini mu s-nya ditunjukkan bukannya ini. Pertanyaannya, berapakah percepatan gerak benda itu meluncur ke bawah? Pertanyaannya sama. Kalau ini sudutnya diganti 60 derajat, benda ini meluncur apa enggak? Nah, ini masalahnya. Kita analisa. Penyelesaian. Data-data kita kumpulkan dari tadi. Nah, ini gambarnya tadi. Kemudian lukis sumbu X-nya, lukis sumbu Y-nya, garis normalnya. Kemudian sudut ini juga 60. Ingat, kalau ini 60, ini 60. Ya. Ini kita lukis W cos 60. Yang di sini adalah W sinus 60 derajat. Ini. Yang sini adalah F. F-nya nanti dinamakan Fs kalau belum bergerak. Oke. Sekarang kita analisa vektor. Jadi kalau gambarnya sudah lengkap, analisa vektor baru kita lanjutkan ke perhitungan. Makanya setelah analisa vektor lengkap, lanjutkan ke perhitungan. Maksudnya gambar-gambar ini sudah lengkap, lanjutkan perhitungan. Oke. Pertama, gaya penyebab gerak. F sama dengan W sin 60. Ini yang menyebabkan benda ini jatuh ke bawah. Ini adalah W sinus 60 ini. Kalau dihitung, 500 dikalikan setengah akar 3. Ingat sinus 60 derajat, lihat di tabel.
adalah setengah akar 3. Akar 3 seperti tadi kita dekati 1,7, maka kalau kita kalikan 250, di setengah kali 500 dikalikan 1,7, hasilnya 425 Newton. Ini penyebab geraknya 425 Newton. Gaya penahannya atau gaya gesek sekarang. Ini F. Untuk benda, menguji benda yang akan bergerak apa tidak, kita pakai Fs. Karena bendanya awalnya diam, pakai Fs. Fs sama dengan Ws dikalikan N. N sama dengan W dikalikan cos 60. Yang arah sini ini cos 60 sama dengan N ini. Oke, kita masukkan cos 60 setengah, W 500, ini 500, cos 60 derajat itu setengah, hasilnya 250. Kalau kita masukkan 0,6 itu dari mu S, ini mu S 0,6 dikalikan N, N-nya dihitung tadi sudah ketemu 250 Newton. Sehingga kalau kita kalikan ketemunya 300 Newton. Oh, gaya penghambatnya 300 Newton. Baru kita bandingkan antara F gaya penyebab gerak 425, Fs-nya gaya penahannya 300. Berarti kesimpulannya F penyebab gerak lebih besar daripada Fs. Oh, kalau begitu bendanya bergerak. Kalau bergerak nilai A-nya ada. Artinya tidak nol, berarti ada nilainya. Paham ya? Nah, kalau ini sudah dinyatakan A tidak nol, baru kita hitung berapa nilai A-nya. Oke, kita selesaikan mencari A sekarang. Karena benda bergerak, maka sigma F sama dengan M dikalikan A. Hukum kedua, Newton. Oke. Nah, sekarang sigma F gaya penyebab gerak, yaitu W sin tadi ke sini ini dikurangi ke sana. Kenapa? Ini penggambarnya. Tapi ini sudah tidak Fs lagi, tapi dinamakan Fk. Gaya gesek kinetik karena bendanya bergerak. Sama dengan M dikalikan A. Fk sama dengan mu K dikalikan N. N W cos theta. W 500 cos 60 derajat setengah. Oke. Hasilnya 250 Newton. Itu nilai N-nya. Oh, kalau gitu sekarang Fk sama dengan mu K dikalikan N. Kalau gitu Fk-nya 0,4 dikalikan 250 ketemunya 100 Newton. Oke, kita lanjut. W 500 ini sinus 60 derajat setengah akar 3. Min Fk, Fk-nya sudah kita hitung ketemu 100 Newton. M-nya massa benda adalah 50 dari soal. Dikalikan A. Oke. Nah, kita hitung sekarang. 500 250 ya, kali setengah 250 dikalikan akar 3, akar 3 1,7 min 100 sama dengan 50A. 425 min 100 sama dengan 50A. 325 ini 425 min 100 325 sama dengan 50A ya. Oke. Sehingga nanti A 325 per 50 per 325 per 50 sama dengan A. Ini di bawah sini. Oke. Jadi A sama dengan 6,5 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi benda itu meluncur ke bawah dengan percepatan sebesar 6,5 meter per sekon kuadrat. Oke ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kalau bendanya dibuktikan dengan Fs bergerak, maka harus dilanjut ke hitungan yang keempat ini menggunakan Fk. Tetapi kalau dari sana tadi tidak bergerak, langsung A-nya ketemu 0. Selesai karena bendanya diam. Oke. Kita lanjut ke tugas 31. Sebuah benda massa 20 kg diletakkan pada bidang miring seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Sudutnya 45 derajat.
sudut elevasi bidang terhadap tanah datar 45 derajat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesek statis antara benda dengan bidang 0,5 dan koefisien gesek kinetisnya 0,2. Berapakah percepatan gerak benda meluncur ke bawah? Sekali lagi, nanti ini harus Anda buktikan. Benda ini bergerak dulu apa tidak pakai Fs atau statik dulu. Kalau nanti bergerak, berarti kita hitung dengan gaya gesek kinetik. Oke ya, silakan dicermati. Belajar fisika itu rumit kalau tidak tahu arahnya. Oke. Jadi nggak ada orang ngomong fisika itu mudah. Fisika itu rumit. Nah, kita itu harus belajar yang rumit-rumit ini karena yang rumit banyak orang nggak suka. Nah, justru itu kesempatan kita untuk bertanding dalam hal-hal seperti ini. Ingat di surat Al-Insyirah ayat 8, sesungguhnya setelah aku datangkan kesulitan padamu, pasti ku datangkan kemudahan. Ini janji Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.